itu si Cheryl gede si awakna cenah nama gendut. Banyak yang ngomong, kakak tobrut jahat apa baik? Aku tobrut baik sayang. Mau jadi artis Ya. gitu. Oh, mau jadi artis, penyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Rekansa Agnia. Kalau kalian belum kenal aku, hai, salam kenal, nama aku Rekansa. Jadi hari ini aku ngundang salah satu artis selebgram besar. Wah. Yang udah diomong-omong kan nih. Yang diomong-omong di mana mancanegara, mancakota, manca kabupaten. Untuk saci anjuran hungkul aku. Siapa lagi kalau bukan Cheryl. Lia X putih abu-abu. Emang harus banget ya? Emang harus pakai X putih ya Bapak ya? Nggak mau, keberatan. Enggak sih, maksudnya nggak apa-apa. Boleh aja. Boleh. Ya gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini template banget ya. Tekansa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Cheryl. Oh my god. Can I see you again? Iya. Betul yuk angin-angin kaki abi nyeri perih guys. Kenapa nih kakinya perih? Yuk, ceritain. Kebayang gak sih? Aduh, kebayang gak sih kalian nahan malu toh di tengah orang-orang yang lagi nongkrong? Gila nggak? Mana berdarah lagi anjir sakit perih ke angin-angin. Bentukan sukuna kumaha? Kita emok cabok abi. Baru denger aku emok cabok loh. Kayak sampai emok cabok. Ih, malu banget anjir. Kakinya Mana- M gitu ya. Mana banyak yang kayak gini nih ngeliatin aku teh. Anjir kan buru-buru Langsung emosi. gini. Kalau aku sih balik lagi ya pulang ke rumah, malu banget. Aku nggak mau pulang sekarang. Pengen nyari jalan tikus gitu. Andai saja di sini ada jalan tikus, saya akan pulang ke rumah. Gak mau lewat tadi lagi. Tapi ini aksesnya satu jalan doang. Ya, anjir gimana soal Kalau bisa loncat ya dari sini. kalau bisa. Aduh ya ampun. Cheryl ini kan banyak banget ya diomongin di mana-mana. Dan seterkenal itu karena cover lagu apa sih Real dulu? Dance Monkey. Oh ya, Dance Monkey. Nyampe ke Hong Kong lah, Malaysia dan sebagainya. Gila, keren banget. Applause untuk Cheryl. Dulu sih atau gitu deh. Awal mulanya teh kamu teh dulunya gimana sih kok bisa masuk ke Putih Abu-Abu? Dulunya aku tuh sebagai member di Putih Abu-Abu ya. Kenapa aku bisa masuk di Putih Abu-Abu? Karena aku ditarik sama Pak Ogan. Kebetulan aku tuh murid baru ya. Mik anyar. Kebetulan. Libet. Ya guys. Kebetulan aku tuh murid baru di SMK aku yang dulu. Terus kan si PPA tuh PAA. ya PAA, si PAA tuh kan emang anak-anaknya tuh kan ngambil dari SMK itu. Aku tuh murid baru di SMK itu teh. Dan si Pak Ogan tuh kebetulan dulu tuh masih jadi guru. Jadi lah ditarik lah aku masuk ke PPA. Awal mulanya aku tuh kayak mungkin coba-coba kali ya si Pak Ogan teh. Coba-coba untuk cover pertama. Yaitu lagu Ikhtirof. Aku cover pertama itu. Ternyata si lagu Ikhtirof itu tuh lumayan melejit gitu. Lumayan melejit lah ya. Lumayan naik gitu. Nah, setelah cover itu baru aku langsung ke cover Dance Monkey. Malah langsung. naik lagi. Wow. Alhamdulillah. Langsung Legit lagi. legit. Gitu. Katanya ada rumor dulu kita kan BTW satu sekolah ya. Ya, Aku kakak kelasnya. Kakak kelas. Beda setahun. Terus dulu katanya ada rumor bahwa Cheryl pengen di Putih Abu-Abu terus langsung pindah kepindahan Cheryl sekolah tuh karena ada Putih Abu-Abu. Enggak, jujur enggak. Aku pindah sekolah tuh karena aku ngerasa gak cocok sama jurusannya, makanya aku pindah ke sekolah Dharma Kusuma. Tahu Dulu farmasi kan ya. Emang sebelumnya apa? enggak. Dulu sebelum ke sekolah yang sekarang tuh aku jurusan kimia analis, langsung banting setir langsung ke farmasi pindah. Pinter juga ya ternyata Cheryl Itu anjir otak kamu. Biasa aja sih. masuk ke kimia. Wow. Iya, makanya aku ngerasa otak aku tuh gak akan mampu, makanya aku pindah.
Soalnya liar kimia euy. Iya, sumpah aku juga jeblok banget pelajaran kimia. Sekarang kan lumayan terkenal kan ya. Terkena apa? Terkenal banget lah. Biasa aja sih. Terkenal Ngerasa apa? biasa aja. Apa ya? Video Video apa? video 15 detik. Astagfirullahaladzim. Enggak canda. Astagfirullahaladzim. Kan sekarang terkenal banget. Terus Mana? kalau di Cianjur, di Indonesia Raya ini, Aku mah terkenal sasayangan, sadesa sayang ya. oh, sok merendah untuk murungkut. Pernah nggak sih kalau di jalan tuh kayak ya nih Kak Ceril ya, minta foto dong atau minta apa kek gitu. Pernah. Ya, pasti pernah lah. Tekansa juga pernah kan. Heeh. Tapi nggak semua kayak gitu. Nah, aku tuh nggak seterkenal itu aja. Oh my god. Iya. Yang kayak kalau ke kafe ini digratisin aja nggak apa-apa untuk Kak Ceril misalnya gitu. I don't think so. Enggak sih. Enggak sih. Pernah sesekali. Cuman sekarang-sekarang ya enggak. Nyamayar lah mana teh minum ka dieu mah gitu mah nya we hayang tiap we gratis ka dieu teh mah Paling nya. barter ya Bu gitu. Kalau itu enggak apa-apa. Terus kayak saking banyaknya fans gini tuh pernah nggak kayak ada fans fanatik sampai segimananya gitu? Sampai gimana? Ya kayak ke rumah ke aku atau pernah. ngirim barang apa Pernah sering. Dulu pas waktu aku awal-awal naik, tiap aku ulang tahun bener-bener kayak ngirim kado tuh banyak banget ya. Wow. Sampai ada orang Bogor emang sempet DM-an sama aku sih ya si orangnya teh. Oh my god. Aku nganggapnya biasa, cuman dia teh kayak aku pengen dong ke Cianjur, pengen ketemu sama kamu, tapi dia teh bawa rombongan anjir banyakan sampai 7 motor atau 5 motor banyakan pokoknya mah. Aku kan kaget aja. Sampai sama mama aku teh disambut dengan baik, dan dulu tuh kebetulan masih ada kakek. Jadi kaget, oh ini tuh fansnya Cheryl doang, iya pada salim. Banyak kan itu ke rumah orang Bogor, masih ingat aku. Sampai aku tuh dimarahin sama si Ogan, kenapa kamu ngampihan fans kajero imah cenah. Ih, bukan Cheryl, orang dianya tanya-tanya ke tetangga aku, rumah Cheryl di mana cenah. Pada kayak gitu, makanya jadi pada tahu nih. Iya. Nyamperin gitu ke rumah. Emang krisis identitas ya. Kalau udah seterkenal ini teh. Sampai kayak gitu dulu pas waktu awal-awal bener naik dan semacam. Pengen tahu dong kan dulu nih cita-cita Cheryl tuh apa sih impiannya? Impian Kayak, aku apakah emang mau jadi artis ya. gitu? Oh, mau jadi artis, penyanyi. Oh my god, senarsis itu. Emang centil banget dari dulu, sering joget-joget pas waktu TK, pas waktu SD sering banget joget-joget gak jelas di depan kayak kita kaca, tuh nyanyi-nyanyi. Cherry Bell. Iya, kayak anjir sambil ngebayangin nih, ya aku ikutan girl band deh, pengen ikutan girl band, pengen masuk ke Cherry Bell, gimana ya caranya, kayak sampai kayak gitu. Alhamdulillah rezekinya di Putih Abu-Abu di PPA. PAA. Terus punya kayak cara untuk kayak misalkan nih ada fans-fans kamu yang nonton atau misalkan mengidolakan kamu lah gitu. Gimana sih Kak, pengen deh jadi kakak, gimana sih caranya untuk mendapatkan apa yang kita impikan kayak jadi selebgram? Spill dong caranya jadi selebgram gitu. Oh, caranya harus konsisten sih kalau kataku. Kalau kalian pengen jadi selebgram, kalian konsisten bikin konten apapun yang menurut kalian bagus atau benar-benar pure kebisa kalian tuh apa gitu. Terus kontenin. Dan jangan lupa konsisten upload tiap minggunya. Jangan kayak aku. Sebulan sekali. Bisa-bisanya lo punya YouTube kan sekarang ya. Iya. Namanya apa? Cheryl FS. Yes. Terus nguploadnya sebulan sekali. Emang bisa kok. Bisa. Sebenarnya aku tuh Cheryl sih gak aku apa-apa bisa ya. ya. Bener. Aku bisa ngasih tahu ke kalian, tapi aku kayak berat banget anjir. Kayak untuk diri sendiri. Padahal jangan kayak gitu, jangan ditiru ya guys. Nah, kalau kalian pengen jadi selebgram, yaitu konsisten. Ya, kuncinya. Terus harus punya konten yang ada isinya, yang benar-benar karakter gitu kontennya, biar banyak yang nonton. Dan jangan lupa upload di sosial media gitu. Kan karena sebelum sebesar ini juga kita kan merintis ya di Putih Abu-Abu kayak hampir tiap hari ngonten. Ya, sebenarnya apa ya?
iseng-iseng berhadiah ya karena Iya sekolah sih. Nah, kalian juga kayak gitu iseng-iseng siapa tahu berhadiah kan kayak Mm-mm. kita. Dan jangan lupa kayak doa restu orang tua itu penting. Penting banget. Kurang lebih kayak gitu ya Yes. untuk kayak gimana sih caranya jadi selebgram kayak Cheryl gitu. Ngelamun. Jadi terus abi mikiran kayak wih kumaha isin alim lewat kadinya kumaha Apa sih atuh. beda orang gak sih gitu Ente. nanti jam 10 beda Kecuali lagi. pulangnya kita agak malaman baru. Iya. Beda jelema meureun. Kita mau agak maleman lagi di sini. Ya sakit soalnya nih aku berdarah nih mau di-spill gak? Tapi entong seksi bisi kalian hayang. Itu nanon kan? Gak apa-apa. Hayang naonnya hayang nyari lah. Terus kegiatan kamu after X Putih Abu-Abu nih pas awal-awal tuh kayak gimana sih? Kayak pasti ngerasa hampa gak sih kayak hampir tiap Iya. hari ngonten terus kayak Ya ngerasa "Ini kayak ngapain ya?" beda banget gitu ya. Pasti ada lah ngerasa beda banget. Mhm. Yang biasanya kita sibuk sekarang jadi kayak nyalse, nyantai gitu. Kadang suka mikir, aduh ngapain lagi ya? Cari kesibukan apa ya gitu. Selain cover, selain bikin konten sama orang, podcast orang, Mhm. ya aku sering nge-gym. Oh, makanya badannya body goals banget sekarang. Enggak, masih buciter guys, buteng nama. Ya, coba bayangin ini Cheryl waktu Putih Abu-Abu dan Cheryl sekarang. Pasti banyak perbedaannya. Banyak banget coy. Dulu kan kita dulu sama ya. Sekarang aku melebar, dia makin kurus dan Enggak, singset. aku juga sama. Aku juga ini sama makin melebar sebenarnya makin gendut. Makin Keluarga aku sampai bilang, "Cheryl gendutan, Cheryl gendutan." Oh, ada demi apa? demi tetangga juga. Ih, kesel sumpah kemarin Cheryl sama tetangga. Hah, apa? Cheryl teh kan ngelewat. Pulang beli obat. Ada dia tetangga BRT. Oh my god. Bilang gini ke Cheryl teh. Cenah. Ih, itu si Cheryl gede si awakna cenah nama gendut. Aku langsung gini dah. Ke telinganya ya, bahagia ketakutan. Kesel atuh dah. Naon sih? Perasaan aku mah kayak ngurusin dia aja nggak pernah. Kayak look at you, Bu. Kayak, lo badannya gimana ya gitu. Padahal anaknya dia juga sama, badannya gede. Aku mah nggak pernah ngejudge kayak iya anaknya si ibu ini gendut teh nggak pernah kayak gitu. Ya udah we masing-masing kenapa nih ya hidup mah. orang-orang kayak- Tapi orang-orang kayaknya masih teh bisa kalau nggak sehari gibahin orang tuh kayak mulutnya tuh gatel menurut asem gitu ya, say. asam pahang juga nanti kesel makanya. Terus adanya channel YouTube baru ini kamu kayak gimana bakalan ngefokusin jadi YouTuber kah atau ya udahlah ini mah iseng-iseng aja gitu. Kayaknya nggak akan terlalu ngefokusin juga soalnya kayak masih jujur aku masih sering males-malesan gitu nih. Nah, ya. Masih susah banget gitu ngilanginnya. Tips dong woi biar gak males. Oh, harus punya tujuan. Iya, minta tipsnya jangan ke kalian, ke dia aja karena dia bener-bener sering banget kontennya bagus. Harus punya tujuan, goals hidup di umur segini kayak harus ada ini. Pokoknya mah harus ada patokan sih hidupnya ya, harus punya Yaudah. tujuan Jadi gitu. nanti tolong motivasi saya ya abis ini. Iya, udah sering ya kayaknya Motivasi lagi ya. aja nggak apa-apa biar aku makin gitu. Ayo dong Ril, masuk aja lah ke sini lah. Gimana ya? Masih banyak mikir. Iya, banyak mikir, coy. Kopi guys. Sok ngopi heula. Oh ya, terus yang banyak diperbincangkan yang selalu hangat, selalu panas ya sampai sekarang. Entah itu di komentar live, entah itu di komentar feeds, reels, dimanapun. Pokoknya mah yang dipertanyakan, kenapa sih Cheryl Kak lepas hijab? Bombastic side eye. Mau ngasih tahu ke kalian sebenarnya aku capek ngasih tahu ke kalian ya. Kayak ada yang masuk, ada yang enggak, dan ada yang nerima, ada yang pro dan ada yang kontra pasti ya tentunya. Pasti. Aku juga nggak nyalahin sih. Jadi dari sebelum aku masuk PA juga, aku itu udah nggak dihijab guys. Iya. Emang lepas hijab tuh emang nggak ada pembenaran ya, nggak ada pembenaran sama sekali dari aku. Cuman aku dari awal masuk PA tuh nggak dihijab. Terus aku dihijab tuh karena emang waktu itu kan pernah sering post ya di feed di TikTok. Bahkan TikTok aku yang dulu masih ada. Coba kalian cek aja Cheryl FS. Itu ada. Nggak full, nggak dihijab. Ada sih yang pakai hijab cuman beberapa. Nah, kalau di
kebetulan si TikTok aku yang itu emang udah susah kebuka, makanya aku bikin TikTok baru lah. Terus yang di Instagram aku mah foto-foto aku masih banyak nih, foto yang gak dihijab, video yang gak dihijab masih banyak. Nah, kata si Pogan teh, real hapus-hapusin itu foto katanya yang gak dihijabnya. Semuanya harus pakai hijab katanya gitu ya. Udah we aku teh hapus-hapusin itu foto-foto yang di Instagram teh. Dan di TikTok mah kan emang udah susah kebuka, makanya aku teh bikin TikTok baru yang di TikTok mah. Terus kenapa lepas hijab? Iya, Karena gimana ya, kayak aku pas waktu awal-awal di PAA kayak kan udah jangan udah harus pakai hijab kalau di sosmed. Nah, kalau berangkat ke studio, kalau berangkat ke Jakarta, Tekansa juga tahu meren kayak Iya. aku Emang enggak. udah tahu kan lah ya. Emang jarang banget gitu. Jarang pakai kecuali konten gitu. Emang kalau misalkan mau berangkat nih OT ke studio, kadang di jalan pun gak dihijab gitu. Iya. Kalau konten baru pakai gitu. Lepas lagi gitu kayak masih lepas pasang apalagi di rumah. Kita sebagai teman selingkungannya ya emang nggak aneh. Ya sebenarnya mereka udah gak aneh gitu. Karena Cheryl tanpa hijab tuh gak aneh. karena emang mereka tuh udah tahu aku kayak gimana. Jadi mungkin kalian yang baru tahu jadi kalian kaget. Dan untuk yang nanya-nanya Kak nggak dikasih nasihat itu temennya lepas hijab dan sebagainya, ya gimana ya guys, Karena hidup itu pilihan. Jadi kalau ya ini pilihan aku, berarti aku tahu konsekuensinya kayak gimana. Ya gak sih? Ya aku tahu kok gak dihijab dosa. Ya namanya Tapi kan susah ya, belum bisa Iya, istiqomah. pokoknya doain aja semoga ada hidayah. Terus untuk aku misalkan teman-teman nanyain kenapa nggak di waro-waro gitu ya bahasa nama, karena aku pun bukan manusia yang sempurna untuk ngingetin ya pasti. Tapi untuk selebihnya kan itu gimana Cheryl. Toh aku pun kayak di hijabnya belum sesempurna itu. Kayak masih sering belum menutup kelihatan dada. dada. Heeh, dan juga belum pakai ciput dan sebagainya. Ya intinya gitu. kita semua itu penuh dosa ya. Maksudnya emang masing-masing orang manusia, semua manusia itu penuh dosa, guys. Kalian Cuman suci. kita itu beda cara ininya, kayak apa ya? Dosa kamu tuh ini, dosa beda jalannya aja gitu. Kalian suci. Kita penuh dosa. Mhm. Jujur kata mama aku juga, aku tuh emang cantik pakai hijab. Kata mama aku ya. Terus kenapa Cantik kamu tuh pakai hijab. tengah waru nah? Nah, tengah waro tuh atuh dah hese gitu. Aku kayak kadang masih egois akunya. Kadang kalau misalkan di video tuh kayak anjir aku cantik ya kalau nggak dihijab. Jadi masih kayak gitu nih, masih seneng-senengnya kayak gitu. Dan aku pun yakin di luar sana masih banyak yang kayak aku. Mungkin kenapa aku di komen karena mungkin aku emang terlihat aja sama kalian. Mungkin aku udah bukan terkenal ya, gak mau bilang kayak gitu, takutnya kayak gimana. Maksudnya udah banyak ada yang kenal lah gitu sama aku di sosmed tuh, kalian tuh udah pada tahu gitu aku. Makanya kalian kaget dan kalian ngomentarin aku. Sebenarnya masih banyak gitu di luar sana yang bahkan mungkin lebih dari aku. Ya, pasti akan ada yang lebih-lebih Bener lagi. apaan sih anjir? Apa sih? Yang penting Gitu, lagi apa ya, yang kalian mau? gak semua cewek yang gak dihijab itu pikiran buruk, dan belum dia. tentu Apa cewek yang yang kalian dihijab itu pikirkan baik. Jadi Iya, kayak buat hak temen-temen gitu. yang Nih, sekarang komen nih, kayak nungguin urusin bentar aja, lagi kayak rilis hidup kalian videonya masing-masing, sih. untuk perbaikin diri masing-masing. Dan Aku juga banyak- untuk mencoba untuk memperbaiki diri aku. Cuman ya kalau untuk masalah hijab aku belum bisa. Maksudnya masih sering lepas pasang, jadi belum benar-benar istiqomah. Mungkin nanti akan ada saatnya dimana aku benar-benar emang kayak gini. Aku Hijab ngerasa biasa terus. aja sih. Aku ngerasanya Amin. kayak Siapa tahu aku nanti emang kalau kayak misalkan gini aku dari udah dulu, nikah, jadi nggak ada bedanya. Mungkin kalian yang baru pertama kali yang membimbing suami aku, sang suami. gitu. Insya Allah doain aja yang terbaik buat aku pokoknya. Penjelasan. Dan Kenapa banyak sih? banget yang Kok komentarnya Kak tuh kan Cheryl cowok buka ya. hijab Gitu. Kalian Emang mana dari awalnya paham emang kayak tidak berhijab, guys. gimana berat susah. dan ujiannya Aku pengen sih kalau pakai istiqomah, cuman hijab kayak ya kan. masih Meskipun egoisnya kita pakai masih kayak hijab, kalau aku catcalling cantiknya selalu kayak gini ada. deh. Ngerasa Mari cantik sendiri kita ya, doakan jadi Cheryl gini, ya. emang kata Yang kalian lebih misalkan aku nggak harus cantik di hijab ya. apa Cheryl ya? mah gak cantik di Pandu lepas hijab, apa bagusnya sih di kayak hijab. gitu, maksudnya Gak teh kayak apa-apa. kita Aku mah punya ada ngerasa cantik self kayak untuk control diri sendiri guys, aja jadi gitu. Nggak buat kalian kalian dipertontonkan, ngerti punya sih? maksudnya Nggak tuh pengen Allah teh dibilang cantik juga sama ngirim kalian, kita karena aku akal gitu ngerasa lah. cantiknya ya menurut aku diri Bisa sendiri, kalian buat diri sendiri. skip kalau gak Nggak pengen suka kalian gitu komen cantik kan, juga kok, biasa bisa aja. kalian pilih-pilih Ya bisa gitu. kalian pilih-pilih, atau Sangat kalau kalian benar-benar gak suka sama eh, mereka emang bener kan? aja nggak Semakin apa-apa
malam gitu. Kalau semakin misalkan malam gak dia suka nih, obrolan kita kita. muncul terus nih di beranda Emang kalian. bener kan sok. Kalau emang gak minta suka kalian ya bilang udah skip aja, gak usah sampai komen-komen yang negatif gitu. gitu. Apalagi justru menjurus gitu. ke pelecehan. Nah, justru menurut aku kalau kayak gitu kalian lebih Self- jahat tahu. self love. Lebih jahat dari Self love, apa yang kalian tonton gitu kan. Cinta aku Nih, apa adanya. misalkan aku nggak dihujat di sosmed belum tentu aku buruk loh gitu di mata Allah ya mesti. Cheryl suka kentut Tentu gak? aku buruk. Emang aku juga nggak Cari membenarkan kalau misalkan dihujat Kamu itu, suka pasti kentut jadi itu bener gitu enggak. Kata sakit minum orang lo baru ngomong gitu. Cheryl kentut gayanya eng tuh jelema iya. cuma nyawa itu hitut. Ya banyak ya pertanyaan dari kalian kayak kalian nih yang cantik-cantik kentut gak sih gitu ya? Ya hitut lah anjir. Kalau nggak kentut kita mati. Ya kali keluar dari pori-pori gitu ya. Si teh Karin tak bogot mah yang tapi bondok sih itu tante. Oh iya ngomongin Karin nih. Banyak juga yang nanyain, itu teh Karin teh beneran nikah atau proyekan aja gitu. Astagfirullah. Kalian Berdosa kalian ya. Oke, kalian nonton video-video aku di YouTube channel aku itu Iya, udah masih ada banyak dari itu. bridal showernya, dari Sampai nikahannya resepsi, akad resepsi sampai malamnya itu ada. Makanya tonton ya guys. Terus katanya kapan nih kita nyusul? Si lama. Aku mah gak ada hilal-hilal jujur untuk menikah. Bahkan aku bilang ke mama kalau misalkan aku gak nikah gak apa-apa ya. Jangan ngomong gitu kamu teh. Teh atuh sugan we jodoh aya mah di surga kata aku teh. Amin. Aku saking udahlah hopeless gitu sama hidup. Kayak udahlah aku gak akan dapet jodoh kayaknya gitu. Tapi kamu gak kangen untuk kayak klingi gitu? Aku mah kelingi ke kamu juga kan suka sayang. Iya sih, suka ngobel-ngobel. Iya. Here I come. Tapi untuk kayak deket-deket gitu ada gak sih cowok? Gak mungkin gak ada seorang Cherylia Fatia Share. Oh my god. Kayak si Banyak yang ngomong kakak tobrut jahat apa baik? Aku tobrut baik sayang. Setelah itu dah yang ngetubrat tobrut wae kalian teh kenapa sih? Gak boleh gitu tahu ke orang teh. Yang gitulah kesel atuh dah. iya kan si Karin mah ya alhamdulillah dipercepat gitu ya. Jodohnya dipercepat alhamdulillah. Mungkin kita mah nanti ya. Tapi manifesting gak sih untuk kayak ngomong soalnya di setiap interview si Karin bilangnya pengen nikah muda. Ya, tapi alhamdulillah dia emang Terijabah. berarti terijabah gitu Iya. sama Allah. Dan aku mah tidak ada hilal-hilal teh kan gimana? Aku untuk rencana aku manusia lah ya sebagai manusia biasa itu pengennya sebelum umur 25 sih real. Ya doain Amin lah semoga ya. ya. Teh kan sekarang berapa tahun? 22 Oh, 3 tahun lagi lah ya, 4 tahun lah. 3 tahun. Aku doain semoga doa teh Kansa diijabah sama Allah. Amin. Semoga sebelum umur 25 udah ketemu ya jodohnya gitu. Aku gimana ya teh Kansa? Pasti ada real. Gak apa-apa sih kalau Kalau misalkan kamu membuang lelaki itu. lagi sah. Dengerin dong. Astagfirullahaladzim. Aku kalau misalkan gak ada jodoh gak apa-apa. Aku mah sampai ngedoa sama Allah, ya Allah kalau misalkan aku jodohnya gak di dunia, mungkin aku jodohnya di akhirat kali Masya ya. Allah. Sama pangeran-pangeran surga. Masya Allah. Semoga aja. Dan itu posisinya aku sebelum mati itu udah tobat, udah ini itu ya guys. Gak mungkin aku kelakuan masih kayak masih lepas pasang hijab, pengen dapetin pangeran surga ya. Ya mikir we amolo. Nah gitu. Ngaca we gitu tah. Doain aja semoga aku lebih baik ya guys ya, jadi lebih baik. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kamu zodiaknya apa sih? Aku zodiak aku Scorpio, zodiak teh kan. Aku Gemini. Katanya Gemini itu toksik gak sih? Enggak guys, toksik dari mana sih? Katanya kayak kebanyakan. Katanya bermuka dua kan. Yang dimaksud bermuka dua nih kan kita sebagai manusia yang bisa beradaptasi cepat gitu ya. Jadi maksudnya teh bukan kayak efek gitu, munafik dan sebagainya, enggak. Tapi lebih ke memporsikan kita di mana gitu loh. Maksudnya gitu, bermuka dua tuh kayak kita profesional. Banyak yang bilang Scorpio itu hyper katanya. Oh my god, apa? Yang diomongkan ini. Nah, nggak kebanyakan yang bilang kayak gitu. Terus aku kan sering scroll sosmed ya. Ada zodiak gitu katanya si zodiak Scorpio mah gini. Anjir. Tapi emang bener gitu. Enggak ketang bohong guys. Kecoblosan. Jadi Scorpio tuh
Orangnya kayak gimana sih? Gak tahu. Coba nanti Tekansa searching aja Scorpio kayak gimana. Tapi kebanyakan pada yang bilang Scorpio itu baik, setia. Aha. Mhm. Setia, ya emang setia sih. Gak tahu kesananya, gak tahu apa. Searching aja kalian. Walah. Yang jadi ciri khas Scorpio tuh apa sih sebenarnya? Nah, itu dah gak tahu Ya naonnya. kan kalau misalnya Gemini kan red flag katanya ya. Kalau misalnya Scorpio apa sih? Iya ciri khasnya Kayak kuat kah atau apa? kuat sih kayaknya. Aha, Tapi nggak tahu. makanya Kayak nggak tahu kuat apa ya, nggak tahu kuat apa. kuat. Pokoknya kuat lah, kuat kau. kuat kau. Ya kalian searching aja lah. Pokoknya yang tahu-tahu aja Scorpio, kalian pasti pada tahu. Dalam menanggapi pertemanan tuh kayak gimana sih kalau misalnya Scorpio misalnya kamu kalau misalkan ada teman yang di belakang lain sama kamu, di depan baik banget kayak sang bidadari Malah malaikat. lebih ke bodo amat sih kalau sama temen yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia kayak gitu ya udah, yang penting nggak sampai ngerugiin aku, ngomongin aku yang aneh-aneh. Kalau misalkan udah bener-bener ngusik aku, baru aku kayak naon sih maneh teh orang kita camper ngusik hirup maneh, naon maneh ngusik hirup orang gitu nih. Pokoknya kayak bodo amat aja sih, lebih ke bodo amat lah. Jadi nggak mau diambil ribet, nggak mau diambil ribet tuh ya, nggak mau diambil ribet karena aku orangnya kayak nggak mau ada masalah sama siapapun. Jadi kalau misalkan ada masalah dikit, kayak ya udahlah mending beresin gitu. Kan Itu kalau aku di mah luaran sana kayak berteman tuh si satu ini nih ngemusuh si ini, apakah kamu harus kayak ngemusuhin dia juga gitu? Enggak. Tipe-tipe orang kayak gimana? Enggak sih, biasa aja. Kalau misalkan ngemusihin si ini, sedangkan si ini dekat sama aku, enggak, biasa aja. Ya udah we. Nah, itu Yang mah kan penting enggak rugiin heeh, kita. yang kan urusannya kan dia bukan sama aku, sama teman aku Heeh, gitu. heeh. Jadi ya udah we, aku mah biasa aja. Yang Oke. penting mah dia nggak ada ngusik-ngusik aku. Kalau udah ngusik aku baru aku Kalau musuhin lagi. misalkan si itu tuh temen yang ngehasut kamu untuk nggak berteman lagi sama bestie kamu. Enggak aku tanggupin. Jadi kalau misalkan dia ngomong yang aneh-aneh tentang misalkan kamu teh mending kayaknya jangan sama dia, misalkan si musuh itu teh ngomong Oke. kayak gitu. Aku mah kayak ya udah we, dengerin tapi nggak aku lakuin gitu. Karena ya dia kan nggak ada, bentar, si teman aku yang ini kan nggak ada masalah sama aku, jadi ngapain aku harus ngejauhin dia Kayak, gitu. Aku lebih tahu daripada Heeh, kamu. heeh, gitu. Ini kayak real ya. Oh my god, kenapa ya? Ini tuh nyeritain yang real ya. Kok kayak di kehidupan kita sih. Oh iya, yang banyak dipertanyakan juga, kalian nih kenapa sih pada keluar dari putih abu-abu gitu? Kalian kenapa pada keluar dari Putih Abu-Abu? Kalau aku ya aku memutuskan untuk solo kurir sih. Kenapa aku keluar ya aku pengen solo karir. Jadi ya emang pure dari akunya sendiri. Terus kebanyakan pada yang ngomong, pada ada yang bilang kayak gini, Kak Cheryl dikeluarin ya? Enggak anjir. Aku mau orang nggak ada masalah apa-apa. Emang aku nyawa ini mah yang pengen keluar. Terus ada yang bilang Kak Cheryl keluar dari Putih Abu-Abu tuh karena kakak pengen lepas hijab ya? Enggak juga. Bisa-bisanya kepikiran gitu. Makanya aneh sama orang-orang gitu tuh. Kalau aku emang sama nggak ada apa-apa, tapi kenapa sampai keluar dari putih abu-abu itu kan Kunti. itu kan karena kita kontrak personal, setiap orang juga kontrak ya kan. Pokoknya mah kalau jawaban aku mah kalian bisa nonton di Q&A aku sebelumnya. Semua pertanyaan kenapa Rekansa gendut, kenapa Kak Rekansa kalau di putih abu-abu itu semuanya ada di situ, udah terjawab, oke? Cukupnya real udah tuh alarm tongeret sudah berbunyi. Tandanya ini udah makin malam, guys. Iya betul. Tapi aku nggak mau pulang dulu, soalnya malu. Bung era mama ayo jalan tikus tuh sih, ayo guis. Mana ngajol ka sawah Kurang cukup cuy, aing makin era. Tapi padahal teh kanca seru loh dari tadi. Masa udahan sih? Ngebahas apa kayak tuh? Oke, maaf ya tadi ada kesalahan teknis karena Penyimpanan penuh. ya. Maaf ya Rio. Gak apa-apa Ya sayang. ampun. Padahal aku masih pengen ngobrol-ngobrol, ini sebenarnya masih banyak yang harus dibicarakan tapi poho deui gitu tah. Jadi lupa kita tuh. Makanya otak masa pinu nih. Nyata yang ngeluarkeun kabeh sagala rupa.
Makanya support YouTube channel aku guys biar gak cepet beli kamera. Capek banget pakai HP dan selalu penuh kayak gini dan harus di tag ulang lagi gitu kan. Capek banget. Apa-apa, semoga nanti bisa kebeli kamera kalau udah monet ya. Ya amin. YouTube-nya. YouTube. Thank you. Semoga cepet-cepet monet ya biar Ya aku amin, kebagian. Ceril, thank you banget udah mau hadir di Sakit Q&A BTW. aku. Berdarah tau guys, sakit. Iya Ril, pokoknya makasih banyak udah mau datang ke Q&A aku. Ya, sama-sama Teh Kansa. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa like, comment, and share. Terus kalau kalian suka kayak segmen kayak gini, kalian boleh banget komen ya. Terus sama siapa lagi aku harus collab, oke? Sama Teh Karin sih, sama suaminya Iya, nanti. pengen ya gak banget. sih? Tapi dia jauh guys di Bandung. Kayaknya kita harus nyamperin ke sana, tapi ingkewelanya nanti aja itu Iya, iya. Dia kayak tiap malam ngerengek ke kita, guys, jemput aku. Pengen pulang, asa di asrama aja. Pengen nongkrong lagi sama kalian. Iya, namanya juga udah punya suami, saya tuh mikir Iya, weh. kali, ya ampun. Waktu itu mah parah, baru 3 hari udah kayak Ray culik aku please. Emangnya di kumah aku suami atau golang gaper gitu. Capek udah digolang gaper dia teh, udah dibolak sana bolak sani, sani bolak sana bolak sini sampai gitu. Udah. Sampai juga luput ayo mah. Ya sekarang mah ya ampun, dulu makan diet mati-matian, sekarang mah udah kayak lihat lagi makan martabak pakai susu coklat gitu. Makan Oh my terus. God. Emang gendut bersama suami itu. Bahagia bersama ya pokoknya sama Karin. Kita tuh sering ketemu tapi emang jarang update gitu nih. Iya. Ya ampun, ya udahlah, makasih banyak teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, Comment and subscribe channel YouTube-nya Teh Ray Kansa dan channel FS. boleh. Ikut nebeng ya. Assalamualaikum semuanya. Mau.